Jutsu. Early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. For 1 mile in fog patches, showers. I breathe. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Linda Mona tersebut dengan NPM 1822002038 kelas HTNA semester 5 dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama. Di video ini aku mau menjelaskan materi tentang pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Kemudian, adapun alat bukti yang diatur dalam pasal 284 RWG 164 HIR 1866 BW. Itu yang pertama ada alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti yang kedua alat bukti dengan saksi-saksi, yang ketiga alat bukti prasangkaan, yang keempat alat bukti pengakuan, yang kelima alat bukti sumpah. Kemudian dalam praktek peradilan perdata, di samping 5 bukti di atas, itu dikenal pula dengan 2 macam alat bukti. Yang pertama pemeriksaan setempat, yang kedua keterangan ahli. Adapun alat bukti tertulis atau surat adalah dibagi oleh 3 macam. Yang pertama akta autentik atau tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Yang kedua ada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat tidak oleh pejabat dan atau dibuat tidak di hadapan pejabat umum. Yang ketiga ada alat bukti tertulis atau surat bukan akta. Surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. Yang kedua, alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian adalah kepastian diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Yang ketiga, alat bukti prasangkaan. Alat bukti prasangkaan yang tidak langsung dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, prasangkaan undang-undang atau prasangkaan berdasarkan hukum. Yang kedua, prasangkaan berdasarkan kenyataan atau prasangkaan hakim. Yang keempat, ada alat bukti pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri maupun dengan perantara orang lain yang diistimewa kuasakan untuk itu. Kemudian yang kelima ada alat bukti sumpah. RBG atau HIR mengenal 3 macam sumpah, yaitu pasal 182 RBG dan pasal 155 HIR mengenal sumpah perlengkap atau suppletoir dan sumpah penaksiran AS stigmatoir, sedangkan pasal 183 RBG dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutus. Dengan pengucapan sumpah, maka yang mengucapkan sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Yang keenam ada pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat mendapatkan dasar pada pasal 180 RBG atau 153 HIR menentukan ketua jika dipandangnya perlu atau bermanfaat dapat mengangkat 1 atau 2 orang komisaris untuk dengan dibantu oleh panitera mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan. Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 284 RBG, pasal 164 HIR, pasal 1866 BW. Yang terakhir ada keterangan ahli.
Pasal 181 RBG, pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalannya dapat diungkapkan dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat atau mengangkatnya karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi pembuktian ini. Sedikit atau banyaknya kekurangan yang terdapat dalam video ini, saya minta maaf atas nama Allah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.